Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan dan praktik mengenai rumus operasi matematika dasar serta rumus statistik sederhana seperti min, max, sum if, serta sum ifs. Jadi yang pertama itu saya akan membahas rumus operasi matematika dasar. Jadi pada Microsoft Excel ini terdapat pengolah angka yang termasuk penggunaan rumus-rumus di dalamnya dan operasi matematika. Jadi operasi matematika ini terdiri seperti yang simbol di Excel ini yang pangkat, selanjutnya bintang untuk melakukan proses perkalian, tanda plus untuk melakukan proses penjumlahan, tanda garis miring untuk melakukan proses pembagian, serta tanda kurang untuk melakukan proses pengurangan. Jadi prakteknya itu misalnya di sini kita punya angka 4. Kita ingin memangkatkan dengan angka 3. Jadi caranya itu pertama kita tekan sama dengan, kemudian blok 4. Selanjutnya kita pakai simbol pangkat dan blok yang angka 3. Terus kita enter. Jadi itu menggunakan rumus pangkat. Selanjutnya kita ingin menggunakan rumus perkalian, yaitu di sini lagi kita tulis angka 4 ingin kita kalikan dengan 3. Jadi rumusnya itu sama dengan kita blok 4, kemudian kita tekan bintang, blok angka 3. Terus kita enter. Selanjutnya juga untuk melakukan proses penjumlahan, di sini kita tulis lagi 4, ingin dijumlahkan dengan 3. Jadi rumusnya sama dengan blok 4, terus tambah, dan blok 3. Kemudian enter. Selanjutnya juga untuk melakukan proses pembagian, kita ingin melakukan pembagian 4 bagi 3. Jadi rumusnya sama dengan blok 4, kemudian garis miring, blok 3, kemudian enter. Selanjutnya kita ingin melakukan proses pengurangan, jadi 4 kita kurang dengan 3, rumusnya sama dengan blok 4, kemudian kurang, blok 3, kemudian enter. Jadi operasi matematika dasar ini dapat terotomatis akan ada hasilnya. Selanjutnya juga misalnya kita mempunyai data yang ini. Kita hapus dulu modalnya sama keuntungan. Jadi untuk mencari modal ini kita menggunakan rumus stok dikali dengan harga beli. Jadi kita masukkan modalnya pakai rumus yang tadi sama dengan, jadi kalau proses perkalian itu kita menggunakan bintang. Jadi sama dengan kita blok sel C2, kemudian kita tekan bintang, selanjutnya sel D2. Kemudian kita enter. Jadi ini muncul jawabannya. Selanjutnya supaya lebih mudah lagi yang di bawahnya ini muncul satu kali jawabannya, kita tekan tambah, kita blok sampai ke bawah. Jadi ini langsung muncul jawabannya. Selanjutnya untuk keuntungan itu rumusnya harga jual dikurang dengan harga beli. Jadi kita gunakan lagi rumusnya sama dengan sel E2, kita blok sel E2, kemudian kurang, kemudian sel D2, kemudian kita enter. Kemudian kita blok semuanya sampai G6. Jadi muncul satu kali jawabannya.
Selanjutnya saya akan melakukan praktik mengenai rumus statistik sederhana, yaitu min, max, sum if, dan sum ifs. Jadi, jadi fungsi statistik ini bisa digunakan untuk mencari nilai tinggi, nilai terendah, rata-rata, jumlah keseluruhan, jumlah data, dan nilai yang sering muncul. Penggunaan rumus min dan max yaitu min untuk mencari nilai terkecil atau terendah, dan max untuk mencari nilai tertinggi atau terbesar. Rumusnya itu sama dengan, misalnya untuk mencari nilai terkecil kita tulis min, kemudian dalam kurung kita blok sel yang kita inginkan. Sel yang kita inginkan, kemudian sel yang kita inginkan lagi. Kemudian tutup kurung. Jadi misalnya pada data ini kita ingin mencari nilai tertinggi. Jadi kita tulis sama dengan, kemudian max, kita blok dari sel F5 sampai F13. Kemudian kita enter. Jadi ini akan muncul sendiri nilai terbesarnya. Kemudian kita ingin mencari nilai terendahnya. Nilai terendah itu kita pakai rumus sama dengan min. Kemudian kita blok lagi sel F5 sampai F13. Kemudian enter. Jadi nilai terendahnya itu 50. Apalagi kalau misalnya kita mempunyai data yang sangat banyak, kita susah untuk mencari nilai tertinggi sama nilai terendah, jadi kita pakai saja rumus min dan max. Selanjutnya penggunaan rumus sum if, serta sum ifs. Yang ini. Jadi rumus sum itu untuk melakukan jumlah keseluruhan. Rumusnya itu sama dengan sum range per range, kemudian sum if itu untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu, dan sum if itu untuk melakukan penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Jadi saya akan melakukan praktik untuk penggunaan sum dan sum if. Jadi rumusnya tadi itu kan di sini kita ingin menjumlahkan hasil dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Jadi di sini kita tulis sama dengan sum, kemudian kita blok dari sel C2 sampai E2. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita ini tarik lagi, jadi muncul secara otomatis. Selanjutnya untuk penggunaan sum if. Jadi sum if itu digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya di sini kita ingin tambahkan jenis kelamin. Jadi kita tekan dulu insert, kemudian entire column, oke. Di sini kita tulis jenis kelaminnya L atau P. Dan kita enter, misalnya di ini L. Ini L. Citra perempuan, Junaid laki-laki, Rahman laki-laki.
Jadi misalnya di sini kita mau hitung jumlah keseluruhan tabungan anak laki-laki. Jadi di sini kita tulis dulu jumlah keseluruhan tabungan laki-laki. Ini kita kemudian ini jadi caranya itu rumusnya kita sama dengan kemudian sum if yang bukan pakai S. Selanjutnya kita tekan sel C2 sampai C6. Jadi kita kasih titik koma. Kemudian tambahkan tanda petik. Di sini kan kita mau mencari jumlah keseluruhan tabungan laki-laki. Jadi di sini kita tulis L, kemudian tutup kurung, kemudian tanda titik koma lagi. Kemudian kita blok G2 sampai G6. Kemudian kita enter. Jadi ini muncul otomatis jumlah tabungan dari anak laki-laki. Selanjutnya untuk penggunaan sum ifs. Jadi sum ifs itu digunakan untuk melakukan penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Misalnya itu di sini kita ingin mencari power supply tapi yang no orinya. Jadi dua kriterianya itu nama barang sama kondisinya. Jadi yang pertama itu kita totalkan dulu yang ini. Jadi rumusnya tadi jumlah dikali dengan harga. Kita pakai rumus yang sum dulu. Sum. Kita blok E3 jumlahnya. Kemudian kali. Kita pakai bintang dengan harganya. Kemudian enter. Kemudian kita tarik sampai G10. Ya. Jadi ini totalnya muncul otomatis. Selanjutnya di sini kita ingin mencari power supply no ori. Jadi di sini kita pakai rumus sama dengan sum ifs. Jadi caranya itu begini, kita tekan sama dengan, kemudian pakai sum ifs yang ada S-nya. Kemudian pertama kita blok dulu total keseluruhan. Ini yang yang G3 sampai G10 kita blok. Terus kita titik koma. Kita blok lagi nama barangnya. Kemudian tekan lagi titik koma. Terus pakai tanda petik. Kemudian kita cari power supply dari ini. D3 kita tulis karena kita ingin mencari power supply. Jadi kita tulis power supply. Kemudian tutup kurung lagi. Selanjutnya kita titik koma lagi. Kita blok yang D3 sampai D10. Terus kita titik koma dan kita pakai
titik tanda petik lagi, kemudian kita cari no ori. Terus tutup kurung, enter. Jadi total penjualan supply no ori ini akan muncul secara sendirinya. Nah, jadi selanjutnya juga yang di bawahnya, kita pakai lagi sum if. Dengan sum if, kita blok total penjualan keseluruhan. Kemudian titik koma, nama barang, terus titik koma lagi. Ya, kita masih mencari power supply tapi yang ori. Jadi di sini kita buka kurung lagi, kita tulis power supply. Terus tutup kurung, titik koma, kita blok kondisinya, kita titik koma lagi, terus buka kurung, kita tulis ori, karena di sini yang kita cari power supply ori. Kemudian tutup kurung lagi, dan enter. Jadi jumlah total penjualannya itu ini ori. Ada 2 ya, jadi 7.500.000 ditambah dengan 3.600.000 hasilnya 11.100.000. Kemudian kita ingin mencari juga hard disk eksternal yang ori, sama kita pakai rumus sum ifs. Yang ada S, kemudian total penjualan, sama seperti tadi, titik koma, terus nama barang, titik koma lagi, terus kita buka kurung, kita cari hard disk eksternal. Terus tutup kurung, kemudian titik koma, kita blok kondisinya, kemudian titik koma, kita buka kurung lagi, yang kita cari yang ori. Tutup kurung, enter. Jadi ini muncul hard disk eksternal yang ori. Jadi yang ini 7.700.000. Selanjutnya lagi yang kita ingin cari hard disk eksternal no ori sama sum ifs. Kita blok total penjualan, titik koma, nama barang, kita blok nama barang, terus titik koma, background hard disk eksternal, titik koma lagi, kemudian kondisinya, terus kita titik koma lagi, buka kurung, kita tulis no ori, kita tutup kurung, enter. Jadi muncul total penjualannya, sama dengan yang selanjutnya lagi. Blok total penjualan, titik koma, nama barang, titik koma, buka kurung, kita cari monitor LCD, titik koma, tutup kurung, titik koma, blok kondisinya, dan titik koma, terus buka kurung, kita sini cari yang ori, kurung, enter. Jadi ini akan muncul secara otomatis ya. Sum ifs lagi, total penjualan, titik koma, nama barang, titik koma, buka kurung, monitor LCD, titik koma, kondisinya, titik koma, kita ingin mencari yang no ori, tutup kurung, enter. Jadi begitu tadi
praktik dari rumus operasi matematika dasar, serta yang ini rumus statistik sederhana dari penggunaan min, max, sum if, dan sum ifs. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.